Halo guys, ini video Koko ketiga nih hari ini. Koko lagi rajin buat video ya. Ya nggak apa-apa lah ya untuk sharing informasi kalian biar membuka wawasan kalian tentang visa Amerika ya guys ya. Oke, kali ini di video ketiga ini Koko pengen jelasin ya. Ini cukup lumayan banyak sih ya. Ini khususnya yang bagi mantan pelaut atau yang sedang pekerjaannya sebagai pelaut ya atau seaman ya. Itu baik yang sering nanya. Koko, saya itu pernah kerja sebagai seaman gitu. Udah berapa tahun yang lalu gitu saya balik ke Indonesia. Sekarang sudah punya pekerjaan tetap atau punya usaha tetap ya di Indonesia. Sekarang tinggal di Indonesia. Apa saya bisa apply visa B1 B2 atau visa turis? Lalu ada lagi gini, Korandi, saya ini sekarang kerjaannya itu masih terikat kontrak dengan pelayaran ya, dengan perusahaan kapal pesiar. Jadi seaman itu banyak macamnya ya. Jadi maksudnya ada yang pelaut, ada yang apa untuk kapal pesiar ya, maksudnya attendance kapal pesiar ya, seperti misalnya di bagian waiters atau kitchennya ya gitu ya. Saya masih kerja statusnya kok sekarang di kapal pesiar gitu ya, sering keluar negeri gitu ya. Sekarang saya mau coba keberuntungan saya kok, saya pengen apply visa Amerika, visa turis ya. Itu bisa atau enggak kok ya. Oke, yang pertama itu jadi case-nya itu dia mantan pelaut. Yang kedua case-nya itu sekarang dia masih kerja sebagai pelaut ya atau seaman ya gitu ya. Bisa atau enggak kok? Jawabannya sangat bisa. Kok bisa kok? Jadi gini, apply visa Amerika, visa turis itu hak semua orang. Siapapun boleh apply gitu ya. Cuma kan yang ditanya gini, yang ditanya kok ada kesempatan untuk lolos atau enggak? Saya jawab singkat pada jelas, ada. Kalau Koko ngomong itu berdasarkan fakta yang maksudnya sudah Koko alamin ya. Koko itu paling anti dari kok kata orang gini, kok kata orang gitu. Koko paling anti kayak gitu. Karena yang Koko percayai adalah diri Koko sendiri, pengalaman Koko sendiri ya guys ya. Jadi Koko berharap ya kalau misalnya kalian sudah ngikutin Koko udah dari dulu ya, kalian tahu Koko ngomong A ya memang udah kejadiannya A gitu ya, ngomong B kejadiannya B gitu. Kok apa mantan pelaut atau yang sedang bekerja sebagai pelaut apa bisa apply visa Amerika? Jawabannya bisa. Kok ada peluang untuk lolos? Jawabannya ada. Jadi kalian mantan pelaut ataupun yang saat ini sedang melaut, nih untuk video kalian ya. Jadi maksudnya itu jawaban Koko, ada dan bisa ya. Karena apa? Karena ya ada yang lolos banyak, bukan dibilang banyak enggak juga, karena maksudnya yang apply di Koko mantan pelaut ataupun sedang melaut itu kisaran 15 sampai 20 kelompok aja. 15 sampai 20 kelompok ya. Satu kelompok itu bisa yang single fighter atau berdua dengan temannya atau bertiga ya. Itu ada 15 sampai 20 kelompok ya guys ya. Kira-kira gitu. Yang lolos kok. Yang lolos oke. 50-50. Udah Koko buka-bukaan aja. Koko nggak bilang 60%, 70% lolos, enggak. 50-50. Yang ditolak 50%, yang diterima 50%. Jadi hampir separuh kira-kira guys ya. Jadi kalau misalnya saya ingat Koko misalnya ada 18 kelompok, berarti kira-kira lah ya, kurang lebih ya 9 kelompok ya. 9 kelompok fail, 9 kelompok lolos ya. Itu kira-kira aja guys ya. Terakhir kali ada cerita unik terakhir kisaran 2 atau 3 minggu lalu, Koko lupa. Ada masuk Instagram Koko kok, murid Koko itu udah Koko foto di situ, ada jepret gitu foto. Dia apply berdua dengan temannya ya. Sama-sama pelaut, masih melaut. Jadi kerjanya kitchen ya. Di PT-nya itu ada di Jakarta Selatan kalau nggak salah. Seingat Koko di Jakarta Selatan di gedung apa gitu lupa. Umur kurang lebih sama lah, umurnya kurang lebih sama. Sama-sama sudah berkeluarga, sudah. Dia teman baik, mereka berdua teman baik. Cuma bedanya yang satu orang Jakarta, yang satu itu luar daerah. Kalau nggak salah lupa Koko orang mana ya, Jambi apa Palembang ya. Dia follower Koko juga sih, Koko lupa inget sih. Lupa inget. Oke. Kemarin apply berdua. Terus sama-sama pelaut ya. Ini Koko cerita case terakhir. Yang Koko handle. Mereka sama-sama pelaut. Kerjanya pas diisi di DS-nya pun memang pelaut, kerja di PT ini gitu, memang lagi vakum. Karena kan maksudnya kalau namanya pesiar kan berangkatnya nggak tiap hari berangkat gitu guys, ada masanya dia istirahat dulu ya, neduh dulu. Nah ini mereka lagi istirahat ceritanya.
waktu isi jadwal itu, waktu isi DS itu bilang mereka pergi berdua ya, maksudnya sama teman-teman, sama temennya ya. Jadi si A temennya B, nah si B nanti temennya A gitu ya, sama memang berteman, memang barengan. Nah tapi pas di loket interview mereka akhirnya dipencar berdua, dipisah, A sendiri, B sendiri dengan officer berbeda. Secara data keseluruhan itu benar-benar kembar. Kembar itu apa? Dari negara yang dikunjungin aja persis. Orang mereka pergi bareng-bareng ke Malaysia, Thailand doang. Selebihnya kan cap itu yang banyak itu kan karena memang hasil apa, karena pesiar ya. Kalau pesiar kan kalau singgah di suatu place gitu ya, di suatu negara kan memang masuk, ada cap masuk guys ya gitu ya. Tapi itu bagi Koko maksudnya ya memang banyak, hitungannya banyak, tapi itu memang capnya bukan cap turis ya, maksudnya cap memang menepi gitu ya. Kalau cap turis mereka beneran itu benar-benar seingat Koko ya kalau nggak salah itu Malaysia sama Thailand tok gitu guys ya. Dari segi cap sama, dari segi umur sama, dari segi status dia berkeluarga sama, udah punya anak. Terus benar-benar kembar sih, datanya itu benar-benar kembar. Tapi yang jadi pertanyaan Koko, yang A diterima, yang B ditolak. Barengan, interview barengan, orang sebelahan kok. Memang tadi ya malah satu loket berdua, cuma dipencar sama officer. Kamu kesini, pisah ya gitu. Awal-awal yang hubungin Koko namanya Mr. H ya, Mr. H. Koko masih hafal sih. Mr. H ini, Mr. H bilang ke Koko, aku ditolak nih gitu. Karena dibilang apa, kurang bisa menunjukkan keterikatan dengan Indonesia ya gitu. Ya aku bilang, oh ya, oke, Mr. H, maksudnya tetap semangat ya gitu ya. Itu jenis penolakan itu sebenarnya secara halus aja. Mereka itu nolak itu ngasih lembar kertas pink itu memang ke semuanya memang tulisannya sama tuh, tidak bisa menunjukkan keterikatan dengan Indonesia sama semua, aku bilang gitu. Nah aku pikir temennya Mr. D yang namanya itu ditolak juga, aku pikir gitu. Kok pikir gitu. Ya udahlah, memang lagi kurang beruntung gitu guys. Kan memang kita nggak bisa maksain apa harus apa pasti diterima atau enggak gitu ya, nggak bisa juga gitu. Kok nggak jamin juga gitu, karena kan keputusan di embassy gitu. Kalau bisa semua diterima gitu ya masuk ke Koko gitu, misalnya Koko jamin nih terima, ini mah Koko udah nggak bakal ngevlog lagi guys, udah pasti yang paling udah ribuan orang udah gitu, dan harganya juga udah nggak yang udah nggak segini, udah pasti melambung banget harganya gitu. Oke lanjut lagi. 3-4 hari kemudian Mr. D temennya WhatsApp Koko, Korandi, ini saya dapat email nih dari embassy nih mau ngambil paspor. Loh, Koko kaget. Loh, Koko nanya, loh bukannya kemarin Mr. H ditolak? Iya, H ditolak tapi saya diterima kok. Loh, Koko kaget karena datanya kembar ya. Coba Koko seneng sih ya, seneng lah, berarti maksudnya balik lagi guys ya, ini kita ngomong belak-belakan aja, rezeki orang masing-masing lah ya, masing-masing itu rezekinya, jalur ceritanya udah diatur gitu ya. Nah udah, habis itu dia akhirnya pilih pick up sendiri, maksudnya di RPX dia ngambil sendiri. Senangnya benar-benar luar biasa tuh, itu ada fotonya, pokoknya cari yang mukanya paling senang, nah itu dia, kayak gitu. Ya meskipun mukanya Koko sensor ya, pas diupload, cuma itu dia lah, udah gitu. Nah oke, jadi di sini Koko mau kasih kesimpulan ya guys ya, untuk kalian mantan pelaut atau saat ini yang sedang kerja di kapal pesiar ataupun sebagai pelaut, itu silakan bisa apply. Dan persentasenya ya itu tadi Koko jelasin tuh 50-50 udah gitu aja. Kayak tadi aja berdua, Mr. H dan Mr. D aja itu yang satu diterima satu enggak ya. Udah gitu aja lah. Ya udah guys, oke, hari ini video udah cukup ya guys. Ini video ketiga dari Koko. Apakah visa C1 garis miring D atau mantan pelaut itu masih bisa apply visa B1 B2 atau visa turis? Jawabannya bisa. Apa peluangnya ada kok untuk lolos? Jawabannya ada, karena dari visanya apa yang sudah apply di Koko, murid-murid Koko sebelumnya itu Koko udah bilang ya, dari sekitar 15-20 kelompok, taruhlah 18 kelompok, itu 9 lolos, 9 enggak. Udah Koko ngomongnya fair-fair aja, belak-belakan. Koko nggak ngasih angka tinggi, Koko ngomong belak-belakan 50% lolos, 50% ditolak. Oke guys, see you on the next video ya. Dadah.